Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Islam. Kita akan membahas tentang kisah Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah wali pertama dalam jajaran Wali Songo. Sunan Gresik ini punya banyak julukan, mulai dari sebagai bapak para wali hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau adalah bapak dari Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Tidak diketahui secara pasti tanggal dan tahun kelahiran dari Sunan Gresik, tapi beliau meninggal di tahun 1419, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Jika melihat dari silsilah keturunannya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nama asli Sunan Gresik. Sampai saat ini, asal-usul Sunan Gresik sebenarnya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan jika beliau ini keturunan Arab, tapi ada juga yang mengatakan beliau keturunan dari Uzbekistan, dan ada juga yang mengatakan asalnya dari Persia. Sunan Gresik punya nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi, tapi kemudian namanya lebih populer dengan julukan sebagai Sunan Gresik. Dijuluki sebagai Sunan Gresik karena tempatnya berdakwah yang paling lama adalah di Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1371, Sunan Gresik pertama kali datang ke kota Gresik dan mulai menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. Beliau kemudian dipertemukan dengan Raja Majapahit dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Sunan Gresik kemudian menetap di desa bernama Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sanalah beliau pertama kali mendirikan masjid di desa Pasucinan, Manyar, asal-usul keturunan. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan tentang asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, walaupun pada umumnya disepakati bahwa ia bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Berdasarkan pembacaan J.P. Mohwit atas baris kelima tulisan pada prasasti makamnya di desa Gapura Wetan, Gresik, yang mengidentifikasikan bahwa ia bermula dari Kasan, suatu tempat di Iran sekarang. Terdapat sebagian versi mengenai silsilah Maulana Malik Ibrahim, wali Songo pertama dan pendiri pesantren pertama di Jawa. Tidak hanya masjid saja yang dibangun pertama kali oleh Sunan Gresik, tapi juga pesantren. Menjadi wali Songo pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, Sunan Gresik memegang peranan penting dalam pendirian pesantren. Mendapat kepercayaan dari Raja Majapahit untuk menyebarluaskan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik yang diangkat sebagai Syah Bandar ini mendirikan pesantren pertama di desa Pasucinan tersebut. Tidak diketahui secara pasti apakah Sunan Gresik membangun pesantren terlebih dahulu atau membangun masjid terlebih dahulu. Tapi di desa tersebut menjadi lokasi pertama dari pembangunan masjid dan pesantren di Jawa. Masjid yang dinamakan dengan nama Masjid Pasucinan hingga saat ini masih tetap berdiri dan menjadi masjid tertua di Pulau Jawa. Kisah dakwah pertamanya menolong gadis yang dijadikan persembahan. Pada masa-masa awal kedatangannya di tanah Jawa, Sunan Gresik mengalami sebuah kejadian saat beliau sedang mengembara. Ketika itu cuaca sangat terik karena sudah berbulan-bulan tidak ada hujan di daerah tersebut. Di tengah perjalanannya mengembara, beliau melihat banyak orang berkerumun sambil mengerumuni panggung bebatuan. Di atas bebatuan tersebut ternyata ada seorang gadis yang berpakaian putih dengan kedua tangan yang dicengkram oleh dua orang lelaki berbadan besar.
Di dekat gadis itu juga ada seorang yang sedang membacakan mantra sambil memegang pisau. Saat Sunan Gresik bertanya kepada orang-orang, beliau mendapatkan informasi kalau gadis tersebut sedang menjadi tumbal untuk dipersembahkan kepada Dewa Hujan karena di tempat tersebut sedang mengalami kemarau panjang. Kemarau panjang ini mengakibatkan sumur kering dan ladang tidak bisa menghasilkan panen. Ketika beliau ingin menggagalkan upacara penumbalan tersebut, kedua orang berbadan besar tersebut menyergap Sunan Gresik. Tapi baru beberapa langkah saja, kaki dua orang tersebut terasa lemas hingga tidak bisa digerakkan. Setelah mengetahui kalau korban persembahan ini adalah yang ketiga, Sunan Gresik kemudian bersama kelima muridnya menghadap kiblat, lalu melakukan sholat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat untuk memohon hujan. Tak berselang lama, turunlah hujan dengan deras. Orang-orang setempat yang sangat gembira pun berterima kasih dan ingin menyembah Sunan Gresik. Tapi hal tersebut dilarang oleh beliau dan menyuruh mereka untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebut kemudian diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Inilah kisah dakwah pertama dari Sunan Gresik di Pulau Jawa. Kesuksesan berdakwahnya didukung oleh perannya sebagai tabib. Salah satu cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam berdakwah adalah dengan membuka praktik pengobatan gratis kepada masyarakat setempat, terutama rakyat yang kehidupan ekonominya kurang mampu. Sunan Gresik memiliki kemampuan untuk mengobati orang karena dulunya beliau pernah belajar ilmu pengobatan tradisional. Beliau pun memanfaatkan keahliannya ini untuk berdakwah. Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat, baik itu golongan kelas bawah, tengah, hingga atas dianggap sama. Inilah yang membuat Sunan Gresik memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Kemampuan Sunan Gresik sebagai tabib pun terdengar hingga kerajaan Majapahit, sehingga beliau pernah diundang oleh raja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Pendekatan dakwah dilakukan dengan bertani, bercocok tanam, dan berdagang. Cara berdakwah Sunan Gresik tidak hanya dengan pengobatan gratis saja, tetapi beliau juga berdakwah dengan cara bertani dan bercocok tanam. Beliau mengajarkan masyarakat setempat cara bercocok tanam dan bertani yang benar. Tentu saja Sunan Gresik mengajarkannya secara gratis. Sambil mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, beliau sambil berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa dipaksa untuk memeluk agama Islam. Selain dengan bercocok tanam dan bertani, Sunan Gresik juga mengajarkan tentang cara berdagang dari hasil tanam tersebut. Metode dakwah Sunan Gresik dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa tentu saja tidak mudah. Sunan Gresik mengawali dakwahnya dengan damai, kebijaksanaan, dan menggunakan pendekatan kultural. Berikut beberapa cara yang dipakai Sunan Gresik sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh penduduk tanah Jawa yang disebutkan dalam buku Wali Songo. Yang pertama, mempelajari budaya dan adat istiadat. Ia beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, hingga mempelajari kebiasaan yang dilakukan penduduk seperti mata pencahariannya, pandangan hidup, dan lainnya. Yang kedua, membuka warung. Permulaannya, Sunan Gresik membuka warung yang mana menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Ia mulai akrab dan membangun kenalan dengan masyarakat dengan aktivitas berdagang. Warung yang Sunan Gresik dirikan sangat ramai pengunjung, lantaran ia menjual barang-barang dengan harga murah dan tidak mencari untung, sehingga masyarakat senang dan sering mengunjungi warungnya. Yang ketiga, membuka lahan pertanian. Disebutkan Sunan Gresik merupakan ahli dalam bidang pertanian. Ia memanfaatkan lahan yang subur untuk menanam bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Hasil pertaniannya yang meningkat membuat banyak penduduk ingin belajar kepadanya. Yang keempat, menjadi tabib. Sunan Gresik juga pandai dan mengerti tentang masalah kesehatan. Ia mampu meracik obat-obatan untuk berbagai penyakit,
dan orang yang berobat kepadanya banyak mendapat kesembuhan. Dalam praktik pengobatannya, ia juga tak memungut biaya sepeser pun. Yang kelima, menghapus perbedaan kasta. Karena masyarakat setempat pada kala itu percaya dan ada perbedaan kelas sosial, Sunan Gresik mengajarkan ajaran Islam yang mana tidak ada perbedaan kasta di dalamnya. Dari sinilah banyak masyarakat yang masuk Islam. Yang keenam, membangun masjid dan pesantren. Setelah penganut Islam semakin banyak, Sunan Gresik mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, dan pembelajaran agama Islam untuk masyarakat. Makam Sunan Gresik. Sunan Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat di tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapuro Sukolilo. Jaraknya sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Akses ke makam Sunan Gresik mudah dijangkau dengan transportasi umum. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya punya ciri khas ini dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum. Termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama, yaitu Raden Pusponegoro. Selain itu, ia membangun pesantren sebagai tempat untuk menampung penduduk yang ingin belajar ilmu agama kepadanya. Sekian video ini, subscribe untuk mendapatkan info tentang Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.